Hari ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai benih budian. Ini adalah berbagai bentuk benih budian atau benih kayu besi. Ya, atau orang nyebut juga Borneo Ironwood. Dia ada berbagai macam karena memang budian ini memiliki 4 varietas yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu varietas Suageri, varietas Exilis, varietas Grandis, dan varietas Ovoidus ya. Dari sini ada beberapa misalnya yang berukuran sangat besar ya, seperti ini ya. Ini adalah kita duga sebagai varietas Grandis ya. Kemudian varietas Exilis adalah varietas yang memiliki biji lancip ya, seperti ini memanjang. Ini adalah Exilis. Kemudian varietas Suageri adalah varietas yang memiliki ukuran standar normal seperti ini ya. Sayangnya di sini tidak kita temukan varietas Ovoidus atau varietas benih bulian yang berbiji bulat ya. Bulian memiliki benih bulian ya, memiliki testa atau kulit benih yang tebal ya, Mbak. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau ini dibiarkan tanpa kita klarifikasi atau kita pecahkan kulit biji ini, maka benih bulian akan sangat lambat tumbuh ya, bisa mencapai 6 bulan sampai 1 tahun baru dia mulai berkecambah. Oleh karena itu, untuk percepatan perkecambahan dari benih bulian ya, kulit benih ini atau testa ini harus kita pecahkan. Nah, bagaimana kita memecahkannya akan saya sampaikan di sini dengan menggunakan metode yang sangat sederhana ya. Jadi yang pertama adalah biji bulian ini ya, benih bulian ini kita rendam ke dalam air, tidak terlalu lama ya, hanya cukup basah saja ya, sekitar 5-10 menit ya. Kemudian setelah dia basah, terendam seperti ini, kemudian kita akan jemur di bawah panas matahari ya. Kita jemur di bawah sinar matahari ya, maka setelah beberapa saat dia akan mulai pecah. Ini kita bisa lihat di sini beberapa benih yang sudah mulai pecah. Ini baru dijemur pada kisaran ya, bisa lihat di sini ya, beberapa yang sudah mulai pecah ya, ini ya. Nah, ini baru dijemur sekitar 1,5 sampai 2 jam ya di bawah sinar matahari ya. Nah, setelah nanti dia pecah ya seperti ini, kemudian akan kita kelupas ya, kelupas demikian rupa ya, seperti ini. Nah, pengelupasan ini tujuannya apa? Supaya biji ya, kotiledon yang berada di dalam itu nanti ya, nih ya, akan bisa menyerap air. Nah, begitu ada terjadi penyerapan air atau MBBC, maka proses perkecambahan akan bisa dimulai. Seperti ini. Ini adalah benih dari bulian yang siap untuk kita kecambahkan ya. Biasanya nanti biasa dilihat di sini ya, ini adalah pangkalnya dan ini adalah ujung. Nanti biasanya perkecambahan dimulai di bagian ini ya, plumul dan juga radikulanya akan muncul dari bagian ini ya, seperti itu. Ini adalah sisa dari tadi kulit biji atau testa tadi ya. Ini adalah bagian yang melindungi biji bulian kalau berada di alam ya, seperti itu. Nah, secara alamiah bagaimana terjadi perkecambahan ya, saya katakan tadi kalau tes kulit bijinya tidak pecah maka perkecambahan lama, maka bisa lihat di sini. Ini adalah pecahnya bagian ujung ya. Biasanya pada bagian ujung dari benih bulian ini ada bagian yang tajam seperti ini ya. Nah, bagian yang tajam inilah yang kemudian lebih relatif lebih mudah rusak secara alamiah ya, sehingga bisa begitu dia pecah rusak bagian sini, maka akan terjadi BBC atau masuknya air ke dalam kotiledon. Ini adalah contoh ya, dimana bagian ujung daripada benih bulian ini secara alamiah pecah, yang kemudian bisa memacu daripada proses perkecambahan dimulai ya. Sama dengan ini ya, ini juga demikian. Jadi pecahnya bagian ujung dari benih bulian yang kemudian menjadi titik awal masuknya air, sehingga terjadi proses perkecambahan secara alamiah di alam ya, seperti itu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah metode skarifikasi yang sangat sederhana ya untuk memecahkan kulit biji. Kalau di zaman dulu ya, dari beberapa laporan itu, beberapa penelitian di zaman di tahun awal 1900-an ya, itu banyak sekali penelitian yang mencoba menskarifikasi atau mengelupas kulit testa atau kulit benih ini
dengan berbagai cara. Salah satunya ada yang dibakar, kemudian ada yang dibenamkan di dalam tanah, kemudian nanti di bagian atasnya diberi rumput atau ilalang kering, kemudian dibakar dan sebagainya untuk memacu atau mempercepat proses daripada pecahnya kulit biji ya. Ini contoh lain ya, cara sederhana saya katakan tadi sekitar 2 jam ya, 1,5 sampai 2 jam di WC amatir, dan ini pecah dengan sendirinya ya. Setelah pecah seperti ini nanti akan bisa kita kelupas dengan lebih mudah. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada seri berikutnya.